you gonna do about it? I'm not impressed. Kisah akan berfokus kepada seorang pemuda bernama Jack Taylor. Jack adalah seorang anak yatim yang tinggal di sebuah kota bernama Loa bersama ibu dan adik laki-lakinya. Selain menjadi mahasiswa di salah satu sekolah di kota itu, ia ternyata juga adalah seorang atlet yang cukup berprestasi di salah satu cabang olahraga yang dikenal sebagai American Football. Dan pada suatu malam ketika Jack sedang mengikuti sebuah pertandingan besar di mana di pertandingan itu sendiri Jack menjadi seorang bintang yang mampu membawa timnya mengalahkan lawan dengan skor telak. Namun di akhir pertandingan situasi menjadi tak terkendali ketika Jack diprovokasi oleh seseorang dari tim musuh yang tak terima atas kekalahan timnya. Yang lebih parahnya lagi, orang itu lantas menyinggung sebuah insiden tentang ayahnya Jack yang meninggal kecelakaan akibat mengemudi dalam keadaan mabuk. Hal itu tentu saja membuat Jack sangat tersinggung hingga kehilangan kontrol dan langsung menghajar orang itu. Alhasil akibat perkelahian itu, Jack pun menerima konsekuensinya. Ia akhirnya dikeluarkan dari tim. Namun Jack tak terlalu memperdulikannya karena dalam beberapa hari lagi ia pun juga akan segera pergi meninggalkan kota itu untuk pindah menuju kota Orlando di Florida. Singkat cerita, esok paginya setelah mengemasi seluruh barang-barangnya, akhirnya Jack, ibu dan adiknya pindah ke Orlando. Dan hari ini adalah hari pertama Jack kuliah di kampus barunya. Ketika ia berjalan di sebuah lapangan football, Jack menyaksikan kejadian di mana seorang murid tengah melakukan perundungan terhadap murid lain. Jack yang merasa kasihan langsung bereaksi cepat menolong murid yang telah babak belur itu, namun yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Murid yang berusaha ia tolong itu malah marah dan memukulnya lalu kembali melanjutkan perkelahian yang sempat terhenti. Jack cukup terkejut karena kejadian seperti barusan tak pernah dialaminya di tempat tinggal sebelumnya. Dengan wajah heran, ia pun pergi dari tempat itu. Keesokan harinya dengan pesona dan ketampanan hakiki yang dimilikinya, tak butuh waktu lama bagi Jack untuk dapat berkenalan dengan seorang gadis. Ia adalah Baha, gadis tercantik dan sangat populer di kampus itu. Tak berselang lama ketika Jack tengah berada di kantin menikmati semangkok es cendol, tiba-tiba seorang bocah laki-laki yang kemarin sempat marah ketika Jack berusaha menolongnya muncul dan langsung memperkenalkan dirinya sebagai Max. Max menjelaskan jika kemarin itu Jack telah salah paham karena menganggap ia sedang dipukuli dengan tak adil. Padahal yang sebenarnya terjadi itu adalah sebuah pertarungan yang telah disepakatinya dan terorganisir sedemikian rupa. Max kemudian menawarkan Jack untuk berpartisipasi dalam suatu pertarungan, namun karena Jack tak tertarik, ia pun menolak ajakan Max dengan tegas. Just not into it, man. Di hari berikutnya, secara tak sengaja Jack kembali bertemu dengan Baha yang mengundangnya untuk menghadiri sebuah pesta yang akan diadakan nanti malam. Jack yang sepertinya mulai menyukai gadis itu tentu saja tanpa sungkan menerima undangan dari Baha. Dan ketika malam tiba, Jack pun akhirnya sampai di lokasi pesta di mana secara tak sengaja ia kembali bertemu dengan Max. Lalu Max mengenalkan Jack kepada seorang pria bernama Ryan McCarthy. Ia adalah tuan rumah di acara pesta tersebut. Ryan kemudian memperlihatkan kepada Jack sesuatu, yaitu sebuah acara spektakuler yang sama sekali belum pernah Jack lihat sebelumnya. Acara tersebut adalah sebuah pertarungan bebas yang telah disetting oleh Ryan sebagai kompetisi bagi siapapun yang ingin bertarung. My personal favorite, Battle of the Exit. Jack menganggap semua ini benar-benar gila dan di luar batas, di mana di tempat asalnya Loa, ia tak pernah menemukan hal semacam ini. Tiba-tiba Jack kembali terpesona melihat kecantikan Baha yang baru saja hadir di sana. Namun bertepatan dengan itu, tiba-tiba Ryan mengajak Jack berduel 1 lawan 1. Jack yang terkejut dan kebingungan tentu saja menolak ajakan Ryan sebab ia merasa tak punya alasan untuk bertarung dengan pria itu. Lagi pula Jack pergi ke pesta tersebut hanya karena tertarik untuk kembali bertemu dengan Baha.
Ryan yang menyadari pandangan Jack kepada Baha, kemudian mendekati Baha lalu mematuk paruh gadis itu hanya untuk memamerkan bahwa Baha adalah miliknya dan juga supaya Jack terpancing hingga mau untuk bertarung. Jack yang muak dengan apa yang dilihatnya segera beranjak meninggalkan tempat itu, namun Ryan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang menghina ayah Jack yang telah almarhum. Dan hal itu memang sangatlah jitu untuk memancing amarah Jack. Pertarungan segera dimulai dan Jack terlihat sangat antusias dan telah siap untuk menghajar, menghabisi, menghancurkan, menginjak-injak, serta mendaratkan parok demi parok di kepala Ryan yang telah menyinggung hal yang paling tabu dalam hidupnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Jack yang hanya bermodal nekat dan tak memiliki basic sedikit pun, secuil pun sebagai seorang petarung, begitu mudahnya dihajar habis-habisan, dibully dan dipermalukan oleh Ryan di depan semua orang, dan malam nahas itu pun berlalu. Now for the bad news. Esok paginya, Max yang datang menjenguknya memberi Jack sebuah disk yang isinya adalah video latihan guru silatnya bernama Roku. Max bermaksud mengajak Jack untuk belajar bela diri bersamanya agar kelak Jack dapat mengalahkan Ryan, karena berdasarkan keterangan Max, Ryan adalah seorang petarung handal di mana sejak kecil ia sudah dilatih dengan keras oleh ayahnya yang juga seorang petarung profesional. Awalnya Jack menolak tawaran dari Max, namun setelah dipikir-pikir ia tak mau lagi kejadian memalukan tadi malam kembali terulang, sehingga esok paginya Jack mendatangi tempat latihan yang dimaksud oleh Max. Di sana ia diperkenalkan oleh Max kepada sang guru yaitu Roku. Melihat bekas parok di mata Jack, Roku berkata jika seseorang dengan niat tidak baik, maksudnya adalah balas dendam, tak akan pernah berhasil menjalani latihan di sasana miliknya. Namun Jack tetap ngotot dan berkilah jika ia ingin berlatih silat memang betul murni hanya untuk membela diri. Roku yang jengkel dan tak percaya omongan Jack lalu menyuruh Jack untuk berlatih duel 1 lawan 1 dengan muridnya yang lain. Namun Jack dengan sombong meremehkan lawan berlatihnya itu yang dianggapnya terlalu kecil untuk melawannya. Tapi apa yang terjadi? Setelah beberapa kali dihajar oleh lawan yang ia remehkan tanpa sekalipun dapat membalas, Jack tak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya pingsan. Setelah sadar, Roku menyuruh Jack kembali datang esok hari untuk melanjutkan latihan sembari memperingati Jack tentang sebuah aturan yang sangat pantang untuk dilanggar oleh siapapun yang berlatih dengannya. Aturan tersebut adalah dilarang keras bagi siapapun untuk berkelahi di luar ring kapan saja, di mana saja, dan bagi yang melanggar, konsekuensinya adalah dipecat sebagai muridnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Baha datang menemui Jack dengan niat untuk minta maaf kepadanya, namun Jack malah marah karena ia merasa jika Baha telah menjebaknya dengan memintanya datang ke pesta malam itu hanya untuk dipermalukan oleh Ryan, pacarnya Baha sendiri, di depan semua orang. Baha mengakui itu sebuah kesalahannya, tapi ia tak menyangka jika kejadiannya akan seperti itu. Namun Jack terlanjur marah kepada gadis itu sehingga Baha lekas pulang dengan rasa kecewa. Malam pun berlalu. Di pagi harinya Jack sengaja datang lebih awal untuk latihan lebih ekstra lagi dari biasanya. Sejak saat itulah hari demi hari ia semakin berkembang. Semua itu adalah demi satu tujuan, yaitu membalaskan dendamnya kepada Ryan. Di suatu hari, Baha terlihat sedang cekcok dengan Ryan. Baha pun meluapkan kemarahannya kepada pria itu atas apa yang diperbuatnya kepada Jack di malam pesta. Dan hal itu sangatlah wajar karena sebenarnya Baha tak bersalah kepada Jack, sebab Ryan lah yang terus memaksa Baha untuk mendekati dan mengundang Jack agar menghadiri pesta malam itu dengan alasan Ryan hanya untuk latih tanding dengan Jack. Namun kenyataannya ia malah menghajar serta mempermalukan Jack di depan khalayak ramai. Hal itulah yang membuat Baha kesal dan memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Ryan saat itu juga. Akan tetapi yang namanya Ryan tentu saja tak mungkin terima dong diputusin begitu saja, apalagi di depan orang ramai. What are you gonna do about it? Melihat Baha kesakitan oleh perlakuan Ryan, Jack pun turun tangan. Akan tetapi Ryan merespon dengan kembali menghina dan memprovokasi Jack dengan mengatakan jika Jack lemah dan pecundang seperti mendiang ayahnya dulu.
Hal itu kembali berdampak kepada Jack, emosinya menjadi tak terkendali hingga di saat latihan Jack tak bisa fokus dan terlebih lagi ia berbuat kasar kepada teman latihan, bahkan hal demikian juga dilakukannya kepada sang guru sehingga pada akhirnya Jack dibentak lalu disuruh pulang oleh Roku untuk menenangkan pikirannya. Namun di dalam perjalanan pulang ditemani oleh Max, yang terjadi adalah Jack tak tahan lagi dan meluapkan amarahnya kepada beberapa orang yang terus saja membunyikan klakson kepadanya. Jack yang telah mendapatkan pelatihan dari Roku dengan mudah mengalahkan orang-orang itu. Di saat yang sama kejadian itu direkam oleh Max lalu diunggahnya ke internet. Dan entah itu adalah sebuah keberuntungan atau malah kemalangan yang tertunda karena setelah kejadian itu Jack menjadi pria nomor 2 terpopuler di lingkungan sekolah setelah Ryan. Semua wanita memperlihatkan keinginan untuk bisa dekat dengannya terkecuali Baha yang merasa tak senang dengan apa yang terjadi kepada Jack. Hingga berita itu sampailah ke telinga Ryan. Tentu saja ia bertambah merasa tak senang kepada Jack dan Ryan memutuskan untuk memberi Jack pelajaran hari itu juga. Tunggu dulu. Jack yang sekarang bukanlah Jack yang dulu. Ia sudah tahu hal ini akan terjadi dan telah siap dengan semua jurus yang ia pelajari dari Roku. Kemudian terjadilah. Hanya 2 gerakan saja, tiba-tiba sepatu Ryan telah berada di lehernya Jack. Ryan berkata jika belum saatnya bagi cecunguk seperti Jack untuk melawannya. Ia menyuruh Jack untuk kembali berlatih dan kelak di sebuah acara yang dinamakan Beatdown adalah hari di mana ia akan benar-benar menghabisi Jack. Sebelum pergi tak lupa pula Ryan memberikan sentuhan kecil di kantang-kantangnya Jack. Sambil menahan nyeri pada kantang-kantangnya, Jack berjalan ngangkang lalu dihampiri oleh Max. Sesampainya di rumah, Max menjelaskan kepada Jack segala hal tentang acara Beatdown yang tadi sempat dikatakan oleh Ryan kepada Jack. Acara tersebut adalah sebuah acara pertarungan semacam UFC lah yang kebetulan akan dilaksanakan sebulan lagi dari sekarang. Di mana acara itu adalah kesempatan bagi siapapun, entah itu tukang cukur, kang bakso, kang pijit, kang jual jamu kuat, siapapun itu. Yang penting ia mempunyai modal nyali besar untuk berkompetisi secara jantan di dalam pertarungan 1 lawan 1. Dijelaskan juga oleh Max bahwa saat ini Ryan adalah sang juara bertahan 2 kali berturut-turut di turnamen tersebut. Keesokan harinya Jack segera bersiap kembali berlatih, namun apa yang terjadi adalah ia diusir dan dikeluarkan dari daftar muridnya oleh Roku dikarenakan sang guru telah mengetahui jika Jack sudah melanggar aturan yang ia tetapkan, yaitu dilarang untuk berkelahi di luar ring. Esok malamnya Jack kembali berusaha menemui gurunya itu untuk meminta maaf atas kesalahannya. Jack berusaha menjelaskan semuanya kepada Roku. Ia akhirnya jujur mengakui niatnya untuk berlatih memang benar adalah untuk balas dendam kepada Ryan. Jack juga menceritakan bagaimana ia selalu menjadi temperamental jika ada seseorang yang menyinggung tentang kematian sang ayah, di mana setiap itu terjadi Jack selalu merasa disalahkan atas kejadian tersebut. Setelah panjang lebar menceritakan kisah hidupnya kepada Roku, hal itu kemudian membuat sang guru menjadi luluh dan memutuskan untuk menerima Jack kembali sebagai muridnya. Thank you. Hari demi hari Jack berlatih keras lagi dan secara hasil ia tak hanya meningkatkan fisik dan tekniknya dalam bertarung saja, akan tetapi Roku telah berhasil mendidik Jack juga dari segi mentalnya, sehingga Jack yang sebelumnya begitu temperamental kini hadir dengan emosi yang stabil dan terjaga. Bahkan ia juga telah berani menurunkan egonya untuk menemui Baha dan meminta meminta maaf atas sifat brengseknya selama ini kepada gadis pujaannya itu. Tiba-tiba suatu hari Jack diberitahu oleh Max bahwa ia mendapatkan SMS yang menerangkan jika acara Beatdown akan segera dimulai. Akan tetapi Jack mengatakan jika ia tak akan ikut Beatdown karena semua itu bukanlah keinginannya, melainkan adalah apa yang diinginkan oleh Ryan. Karena itu ia tak akan pernah lagi membuat Ryan mendapatkan apa yang ia mau. Mendengar hal itu membuat Baha tersenyum bahagia dengan sikap yang diambil kekasihnya itu.
Singkat cerita, kabar tentang Jack yang memutuskan untuk tak jadi ikut di acara Beatdown telah sampai ke telinga Ryan. Tentu saja mendengar semua itu, Ryan naik spanningnya, wajahnya merah padam karena terancam gagal menghabisi Jack yang telah berani-beraninya merebut Baha darinya. Beberapa saat kemudian, Max yang baru saja selesai latihan berniat untuk pulang. Tiba-tiba saja ia dihampiri oleh Ryan. Lalu Ryan mengajak Max pergi main ke rumahnya. Max pun dengan senang hati dan tanpa curiga sedikit pun mau saja ikut bersama Ryan. Singkat cerita, di malam harinya saat Jack sedang bermain kartu bersama Baha dan adiknya Charlie, tiba-tiba bel rumah mereka berbunyi. Dan alangkah terkejutnya Jack melihat sesosok tubuh tergeletak di depan rumahnya. Ternyata orang itu adalah Max yang tak sadarkan diri dan tubuhnya telah penuh dengan luka parah. Rupanya Max telah dianiaya sedemikian rupa oleh Ryan. Hal itu sengaja dilakukan Ryan agar Jack menjadi sangat marah lalu memutuskan ikut Beatdown untuk balas dendam kepadanya. Dan tujuan Ryan pun berhasil. Jack tak lagi mampu menahan amarahnya. Ia ingin saat itu juga membuat perhitungan dengan Ryan. Meskipun Baha telah mencoba untuk mencegahnya, namun Jack tetap teguh dengan pendiriannya. Hal itu juga coba dilakukan oleh Roku, akan tetapi Jack berhasil meyakinkan gurunya itu jika ia bukan berniat balas dendam, melainkan hanya ingin menghentikan sewenang-wenangan yang dilakukan oleh Ryan. Dan pada akhirnya Jack pun mendapatkan restu bertarung dari gurunya itu. Singkat cerita, Jack pun tiba di lokasi persis ketika acara puncak yaitu Beatdown atau pertarungan bebas akan segera dimulai. Setelah Jack mendaftarkan namanya, pembawa acara menjelaskan bahwa pertandingan akan diikuti oleh 32 orang, termasuk Jack dan Ryan sebagai juara bertahan, yang artinya mereka harus saling mengalahkan hingga menyisakan 2 orang saja di partai final. Ryan sebagai Raja Beatdown pun keluar dengan gaya yang membuat para wanita berteriak histeris seakan-akan sangat berharap untuk dihamili di tempat olehnya. Ryan berkata kepada Jack jika ia akan menunggunya di final. Pertandingan dimulai dengan Ryan dan Jack menghadapi lawan berbeda. Tanpa disadari, keduanya, Jack maupun Ryan, mencapai semifinal karena berhasil mengalahkan lawannya satu persatu. Yang artinya di sini adalah Jack maupun Ryan masing-masing mereka hanya perlu mengalahkan satu lawan lagi untuk bisa mencapai partai final dan saling berhadapan. Akan tetapi sesuatu terjadi ketika Jack harus berhadapan dengan satu lawan yang cukup tangguh, kita sebut saja Bakri. Pria ini sedikit berbeda dari lawan-lawan Jack sebelumnya. Tanpa diduga sama sekali, si Bakri ini berhasil mendaratkan sebuah jurus pamungkas di rusuk Jack. Akibat pukulan telak dari jurus milik Bakri yang menghantam rusuknya, Jack pun meringis kesakitan. Dan di saat semua orang mengira inilah akhir dari si Jack si pemula, ketika ia benar-benar terdesak oleh kuncian Bakri, tiba-tiba Jack kembali melihat sekilas wajah Ryan yang benar-benar menjijikan. Hal itu sontak saja memicu kembali semangat juang Jack hingga membara. Dan pada akhirnya Jack mampu membalikkan keadaan dan keluar sebagai pemenang. Akan tetapi meskipun menang, ternyata efek tendangan Bakri begitu luar biasa. Jack langsung masuk ke sebuah ruangan untuk bisa dengan segera merawat lukanya. Selang beberapa saat, sebuah sosok yang kita nantikan kehadirannya tiba-tiba muncul di hadapan Jack. Siapa lagi kalau bukan si Baha. Wanita itu datang mendampingi Jack setelah menyadari jika Jack bertarung untuk membela kebatilan dan menghentikan perbuatan Ryan yang semena-mena kepada semua orang. Mendengar hal itu, tentu saja Jack kembali bersemangat. Sementara di luar sesuatu telah terjadi. Ryan telah berhasil menang atas lawannya, akan tetapi dengan cara yang curang, yaitu mencolok mata lawannya, sehingga hal itu mengakibatkan Ryan didiskualifikasi dari pertandingan. Jack yang mengetahui hal itu memutuskan menyerah dan mundur dari kompetisi karena alasan ia ikut kompetisi tersebut hanya untuk melawan Ryan, dan karena juga Ryan telah didiskualifikasi, Jack pun membawa Baha pulang dari tempat itu. Ryan yang melihatnya mengejar Jack sampai keluar hingga terjadilah percekcokan di antara mereka yang berakhir dengan Ryan menyerang Jack tiba-tiba, mengakibatkan perkelahian sengit terjadi.
Tak butuh waktu lama hingga semua orang yang berada di dalam berbondong-bondong keluar untuk menonton pertarungan puncak antara Jack pendatang baru yang mengejutkan melawan Raja Bidon yaitu Ryan McCarthy. Pertarungan indah yang begitu sengit terjadi malam itu. Jack berusaha mengalahkan Ryan menggunakan teknik kuncian, namun Ryan yang picik selalu saja menyerang bagian tubuh Jack yang terluka, membuat Baha menangis menyaksikan kekasihnya kesakitan. Hingga akhirnya Jack yang terluka demikian terdesak oleh Ryan, bahkan ketika semua orang ketakutan dan berbalik mendukung Jack serta menghujat Ryan karena pria itu melakukan kuncian mematikan kepada Jack. Nah, disitulah Jack kembali teringat akan orang-orang yang disayanginya dan juga pituah gurunya yang mengatakan, jika walau bagaimanapun tak ada satupun teknik kuncian yang tak bisa dilepaskan, semua tergantung tekad petarungnya itu sendiri. Alhasil malam itu berakhir dengan lenyapnya kesombongan Ryan sang juara bertahan di tangan Jack. Tamat.